Kembali ke Senpai Channel. Kita lanjutkan kembali pembahasan atau pembelajaran mengenai PPh pasal 21. Dan untuk chapter ini kita akan membahas mengenai tarif PPh orang berbadi untuk penghitungan pemotongan PPh pasal 21 dan saat terutangnya PPh pasal 21. Tarif untuk pemotongan PPh pasal 21 itu basically mengacu pada tarif umum, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya sama pada tarif umumnya, yakni sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Kemudian di atas 250 juta hingga 500 juta maka tarifnya 25%, dan di atas 50 juta tarifnya adalah 30%. Tarif pajak ini untuk penghitungannya itu tidak serta-merta langsung dikalikan pada persentasenya, tetapi bertahap terlebih dahulu. Misalnya, jika seseorang karyawan ini dia punya penghasilan neto, dan setelah dikurangi dengan PTKP-nya, ya ini menjadi penghasilan kena pajaknya misalnya 400 juta. Nah, 400 juta itu kan ada di box yang ketiga ini ya, 250 hingga 500 juta. Berarti di boxnya di sini. Maka nanti penghasilannya tidak langsung dikali dengan 25%, tidak, tetapi bertahap dulu ya. 5% dulu, kemudian 15% dulu, hingga kemudian 25% dan 30%. Ya, kita langsung ke contohnya untuk penghitungan PPh pasal 21. Nah, tadi kan sudah tahu ya bahwasanya penghitungan PPh pasal 21 itu juga menggunakan tarif pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, kita langsung ke contohnya. Bang Ali, TK 0, ya, tidak kawin, 0 tanggungan, bekerja pada PT Serbaguna sebagai karyawan tetap. Karyawan tetap. Kemudian, penghasilan neto selama tahun 2019 adalah sebesar 400 juta rupiah dan telah dipotong PPh pasal 21-nya oleh perusahaan tersebut. Nah, ini adalah untuk penghitungan PPh pasal 21. Kita tahu di sini ya, penghasilan neto. Tentu sebelum ada penghasilan neto, pastinya ada penghasilan brutonya. Nah, misalnya nih, strukturnya ya biasanya ya ini ya, yang untuk karyawan tetap ya. Gaji, ini berapa nanti. Terus ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan ini macam-macam ya. Contohnya, tunjangan telekomunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan anak, tunjangan istri. Ada juga mungkin asuransi yang dibayar oleh perusahaan. Misalnya untuk asuransi jaminan kecelakaan, jaminan keselamatan kerja. Juga ada mungkin tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Macam-macam ya namanya tunjangan itu ya. Nah, inilah namanya penghasilan bruto. Ya. Nah, dari penghasilan bruto nanti untuk karyawan tetap atau pegawai tetap, ini nanti ada pengurang-pengurangnya. Ya, ini diantaranya biaya jabatan sebesar maksimal 6 juta rupiah. 6 juta rupiah untuk 1 tahun dan 500.000 per bulannya. Terus juga ada biaya berupa iuran pensiun atau jaminan hari tua, tunjangan hari tua yang dibayar sendiri. Yang dibayar sendiri oleh Bang Ali ya. Ini
Ini kan nanti sebagai minus inilah. Nah, ini dia yang menjadi penghasilan netonya. Nah, kita tidak dalam contoh yang sederhana ini kita tidak menampilkan secara rinci, kita hanya untuk mengemphasize bagaimana penghitungan PP pasal 21-nya. Nah, di sini penghasilan netonya ya. Nah, penghasilan neto Bang Ali ini sebesar 400 juta rupiah. Kemudian dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, di mana statusnya Bang Ali adalah TK0. TK0 dilihat di slide PTKP itu 54 juta rupiah. Sehingga 400 juta dikurangi 54 juta sama dengan 346 juta rupiah. Ini disebut sebagai penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak, disingkatnya PH kecil, PHKP ya, PH-nya kecil ya. Kenapa nggak PKP saja? Ya bisa saja, cuman untuk menghindari kekeliruan atau penyalahan untuk menyebut dalam istilah PKP yang lainnya, yaitu pengusaha kena pajak, maka kita menggunakan PHKP. Untuk menghitung PP pasal 21-nya, itu secara bertahap, yakni di slide sebelumnya ada 0 sampai 50 juta itu 5%, kemudian di atas 50 juta sampai 250 itu 15%, kemudian atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, itu bertahap. Bertahapnya gini contohnya ini. Jadi kita cari dulu yang 5%-nya dulu. Ya, 5%-nya dulu. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Oke. Kemudian kan tadi 5% kan sampai dengan 50 juta. Nah, level kedua, second bracket adalah 15%. Ya. 15% tadi kan sampai dengan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Nah, di sini 50 jutanya kan udah di sini nih. Kemudian 200 jutanya di sini. Jadinya totalnya 250 juta. Cuman untuk yang bracket kedua ini 200 juta maksimalnya kali 15% sama dengan 30 juta rupiah. Nah, apakah masih ada sisa? Masih, karena tadi adalah PHKP-nya 346 juta. Dikurangi 250 juta. Sehingga hasilnya adalah 96 juta rupiah. Dikali ke bracket ketiga, yaitu 25%. 96 juta kali 25% sama dengan 24 juta rupiah. Ditambahkan saja ya, dan didapatlah total PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 56.500.000 rupiah. Itu PPh pasal 21 yang terutang untuk penghasilan Bang Ali yang dipotong oleh PT Serbaguna. Nah, bagaimana kita rekap ya skema penghitungan PPh pasal 21 secara keseluruhan, ya kan? Secara keseluruhan skema penghitungan PPh pasal 21 itu ada beberapa skema, ya kan? Bagi penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, bagi pegawai tidak tetap, bagi bukan pegawai, kemudian juga ada PPh pasal 21 yang bersifat final, serta skema penghitungan lainnya. Kurang lebih nanti kita akan sama-sama belajar mengenai skema-skema ini ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran umumnya saja untuk pegawai tetap ya kan. Nanti itu dilihat apakah penghasilan itu teratur dan juga penghasilan tidak teratur ya. Penghasilan teratur seperti gaji bulanan. Kemudian penghasilan teratur itu bisa seperti bonus misalnya. Bonus tahunan misalnya, atau bonus karena prestasi tertentu, atau THR juga bisa jadi, dan lain sebagainya. Kemudian dikurangi ini ya, dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT, iuran JHT ya.
seperti yang tadi disebutkan biaya-biaya ini, ya kan, kemudian menjadi penghasilan itu serta dikurangi pula PTKP. Kemudian hasil akhirnya dikali tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dan penghitungannya itu disetahunkan. Disetahunkan ini maksudnya apa? Kalau misalnya dia baru diketahui misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka nanti untuk penghitungan PPh-nya itu disetahunkan terlebih dahulu. Disetahunkan artinya kalau misalnya dia baru 3 bulan misalnya, nah itu ya seolah-olah nanti dihitungnya menjadi setahun. Kemudian dikurangi PTKP, karena PTKP ini kan kalau untuk karya tetap ini kan dia setahun ya kan. Nah nanti baru dikurangi dan dihitung lagi menjadi 3 bulannya berapa. Kemudian untuk pegawai yang tidak tetap itu bisa jadi dibayar secara bulanan, bisa juga tidak dibayar secara bulanan. Tidak dibayar secara bulanan ini bisa jadi dibayar harian atau dibayar berdasarkan jumlah output hasil produksi. Misalnya kalau dalam industri rokok misalnya ya, itu ya dibayarnya misalnya per linting, per batang rokok gitu kan ya. Per batang berapa dia mampu menghasilkan, hitungannya nanti per batang. Di tempat lain juga bisa packing, misalnya dia per pack, misalnya setiap kali dia satu packing dia mendapatkan misalnya 5.000, maka dia hitungannya per pack. Itu artinya tidak dibayar secara bulanan. Nah ini ada biaya pengurangnya. Untuk yang dibayar bulanan nanti dikurangi iuran THT, JHT serta PTKP, kemudian kali tarif pasal 17. Kemudian untuk yang tidak dibayarkan, nah ini tergantung kondisinya, apakah penghasilannya sehari kurang dari 450.000 atau antara 450.000 sampai dengan 4,5 juta, kemudian 4,5 juta sampai yang ini salah ya, typo ya, 10,2 juta ya ini ya. Ini juga atau penghasilannya lebih dari 10,2 juta. Ini angka lamanya, 10,2 juta yang benar. Kemudian bagaimana dengan bagi bukan pegawai? Itu dilihat dari sifatnya, apakah dia berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang berkesinambungan berarti dia lumayan rutin. Setiap tahun misalnya ada, dan dalam 1 tahun itu lebih dari 1 kali dia menerima penghasilan dari pemberi kerja. Sedangkan tidak berkesinambungan ya dia hanya sesekali saja dia memperolehnya. Nah masing-masing ini juga ada pengurangnya nih ya, dikurangi PTKP ya. Kemudian bisa juga tidak, tapi untuk pengaliannya ini ada tarif pasal 17 ya kan, dikali 50% kali jumlah brutonya ya. Yang kemudian untuk mengenai skema penghitungan PP pasal 21 itu yang PP pasal 21 yang bersifat final. Contohnya apa? Itu adalah uang pesangon serta uang manfaat pensiun THT JHT yang dibayarkan sekaligus. Ini tarifnya ini ya, ini agak berbeda nih. Kenapa? Karena di sana 0 sampai dengan 50 juta ini malah kalinya 0%. Ya kan, terus kemudian 50 sampai 100 kali 5% dan seterusnya. Ini agak berbeda tarifnya ini. Kemudian bagaimana dengan imbalan peserta kegiatan? Nah itu kan tadi kan peserta kegiatan macam-macam ya, ada yang seminar, ada yang perlombaan dan lain sebagainya ya kan. Maka nanti tarifnya seperti ini ya. Tarif PP pasal 21, tarif PP pasal 21 sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh ini langsung dikali brutonya. Demikian untuk skema penghitungan PPh pasal 21 ya. Kemudian kapan saat terutangnya PPh pasal 21? Itu kita lihat dari dua sisi ya kan, dari penerima penghasilan dan juga bagi pemotongnya. Bagi penerima penghasilan, maka saat terutang artinya dia terutang PPh pasal 21 ya, itu adalah saat dilakukannya pembayaran atau terutang sebagai penghasilan. Jadi ketika pembayaran ya kan, itu dia terutang. Maka ketika pembayaran itu juga kita lihat dari segi pemotongnya
Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang sebagai penghasilan. Nah, itu pada akhir bulan yang malah terutangnya. Jadi, meskipun demikian ya kan, mekanismenya karena nanti pemotong ini ya, pemberi kerja atau perusahaan tempat seseorang itu bekerja misalnya, itu sebelum diberikan kepada karyawan, dia langsung memotongnya dan kemudian akan menyetorkannya. Kenapa? Karena kalau misalnya uangnya sudah diberikan semua ke karyawan, kan nggak mungkin dia meminta kembali. Makanya sebelum diberikan langsung dipotong PPh pasal 21-nya. Oke, demikian dari Senpai Channel mengenai tarif untuk pemotongan PPh pasal 21 dan juga saat terutangnya PPh pasal 21. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita sama-sama belajar mengenai perpajakan agar kita tidak asal bicara. Terima kasih.